dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, bersama saya Felicia Melinda, kita saksikan Indonesia Terkini. Kami akan menghadirkan berita bagaimana persiapan HUT Republik Indonesia ke-80. Presiden jelang upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. 76 paskibraka melangsungkan gladi bersih di Istana Merdeka, Jakarta. 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka terus melaksanakan latihan dan persiapan terakhir. Mereka adalah 76 siswa terpilih yang melakoni beragam tahapan seleksi dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Para paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang melakoni rangkaian seleksi dan karantina. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan mengukuhkan 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini diutarakan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi usai menyaksikan gladi kotor latihan gabungan di halaman Istana Merdeka. Pengukuhan 76 calon paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia akan dilakukan sebelum gladi bersih upacara peringatan detik-detik proklamasi. Calon paskibraka terus melakukan latihan jelang peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun. Pihak istana juga akan melakukan evaluasi terhadap calon paskibraka dan petugas upacara. Pemirsa, menyambut HUT Republik Indonesia ke-80 tahun, sejumlah persiapan telah digelar di Istana Kepresidenan, mulai dari pasukan baris berbaris hingga pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Bagaimana persiapan pelaksanaan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun? Telah bergabung dengan kami, Hariko Wibawa selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Pak Hariko. Selamat malam Ibu Felicia. Ya, Pak Hariko, selamat malam. Bagaimana persiapan, ya, Pak Hariko, bagaimana persiapan yang telah dilakukan, baik itu dari segi teknis maupun keamanan ya Pak? Ya, terima kasih Ibu Felicia. Salam hormat untuk seluruh masyarakat. Pertama, kami sampaikan berkat arahan dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan doa dari yang kami hormati seluruh masyarakat. Seluruh persiapan berjalan dengan baik. Jadi sejak beberapa bulan lalu sampai hari ini, panitia bekerja keras dengan maksimal dan dari panitia nasional sudah pleno yang terakhir untuk mempersiapkan teknis dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Pasukan pengibar bendera pusaka dan para pengisi acara pada upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia sudah siap tampil pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Pada hari Rabu kemarin sudah gladi kotor dan pada hari ini, hari Kamis juga sudah gladi bersih. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kemensesnek, Sekretariat Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan seluruh kementerian lembaga, badan, TNI, Polri, pemerintah daerah, teman-teman media. Mbak Felicia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di seluruh desa, di seluruh kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, dan tingkat provinsi. Terima kasih kepada masyarakat dan netizen. Kemudian mengenai keamanan, ribuan personel
gabungan TNI dan Polri juga sudah dikerahkan. Beliau semua akan mengamankan dengan ramah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 15 sampai 17 Agustus. Dan kami yakin dan percaya masyarakat akan menjaga ketertiban dan keamanan. Begitu sementara ini, Bu Felicia. Terima kasih. Ya, Pak Heriko, ini jika kita melihat bahwa tema tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Sebenarnya apa, Pak, makna dari tema tahun ini, Pak? Ya, menurut Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju ini mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia saat ini dan juga untuk masa depan. Maksudnya, dengan persatuan kita bisa merdeka dari kemiskinan, dengan persatuan kita pasti akan merdeka dari kebodohan, dengan persatuan kita akan merdeka dari ketergantungan. Dan dengan persatuan kita akan mandiri dan mampu mengatasi kesenjangan. Dan dengan persatuan pula kita akan terus bergerak ke depan. Mbak Felicia, seperti sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa bangsa kita ini sangat beragam. Jadi kita harus menyadari di dunia ini ada lebih kurang 200 negara, dan negara kita Indonesia ini adalah negara yang terbesar keempat dengan jumlah penduduk 285 juta jiwa. Kita punya 1.340 suku bangsa, ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, ada 718 bahasa daerah, kemudian penduduk yang tersebar di 38 provinsi, 514 kota kabupaten, ada 7.281 kecamatan, dan kita punya 84.000 lebih desa, kemudian 17.500 pulau. Jadi sekali lagi, perbedaan ini adalah ciptaan Tuhan, dan kita selama ini sudah berhasil mengelola berbagai perbedaan-perbedaan ini menjadi kekuatan kita. Ini sekali lagi harus sama-sama kita sadari, dan bahwa kita adalah bangsa yang sangat besar, yang sangat beragam, bahkan bisa dikatakan dari sisi jumlah suku bangsa, kita termasuk yang paling beragam di dunia ini, yaitu 1.340 suku bangsa. Dan dengan tema ini, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dan Presiden Prabowo selalu mengatakan, kunci dari kemajuan, kunci dari kesejahteraan dimulai dengan bersatunya para pemimpin, kemudian rukunnya masyarakat kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak Hariko, ini menurut informasi akan ada 16.000 tamu undangan yang akan hadir, Pak. Kira-kira siapa saja, Pak, tamu undangan yang akan hadir pada saat HUT Republik Indonesia ke-80 tahun? Ya, nanti akan ada 8.000 tamu undangan akan hadir pada pagi hari. Kemudian 8.000 lainnya akan hadir pada sore hari. Dan sekali lagi kami memohon maaf kepada yang kami hormati para seluruh masyarakat, karena keterbatasan tempat, maka tidak seluruh masyarakat bisa hadir di Istana Negara. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, ini semata-mata karena keterbatasan tempat. Nah, kemudian untuk undangan resmi disarankan untuk memakai baju adat. Sementara itu, untuk tamu dari masyarakat umum tidak diwajibkan untuk mengenakan baju tertentu. Yang penting semangatnya, nuansanya. Jadi kalau memang di rumah ada baju merah, ada baju putih, silakan digunakan, tetapi tidak diwajibkan. Sekali lagi kami, Mbak Felicia, mohon maaf, tidak seluruh masyarakat bisa merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara karena keterbatasan tempat. Baik, Pak Hariko, nantinya kami akan melanjutkan dialog, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini. Pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memantapkan persiapan atraksi udara untuk perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Deru mesin pesawat seperti Jupiter Aerobatic Team hingga pesawat tempur F-16 pun memecah langit Jakarta. Mereka berlalu lalang di atas Monas memamerkan formasi dan manuver. Selain pesawat tempur dan akrobatik, ada juga 6 helikopter yang membentuk formasi dengan mengibarkan bendera merah putih berukuran besar. Ya pemirsa, menyambut HUT Republik Indonesia ke-80 tahun, sejumlah persiapan telah digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Kami akan melanjutkan dialog dengan Bapak Hariko Wibawa. Pak Hariko. Ya. Ya, Pak Hariko, untuk rangkaian acara Felicia. HUT Republik Indonesia ke-80 tahun, ini akan digelar di pusat kota Jakarta. Ini apa saja dan nantinya bagaimana Pak acaranya? Ya, banyak yang spesial. Jadi Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, berpesan ya, agar dipersiapkan yang terbaik, yang menarik, kejutan-kejutan, dan hal-hal yang membahagiakan masyarakat. Jadi panitia melibatkan banyak sekali UMKM, juga ada panggung ya, pertunjukan yang spesial, dan sepanjang hari akan ada pagelaran, panggung hiburan, ada pesta rakyat, ada karnaval, ada drone show ya. Panitia juga mengajak ya teman-teman yang memiliki intelektual properti lokal seperti Jumbo, ada Juki, ada Tenta Street, ada Gembu Club, kemudian banyak lagi yang memiliki IP lokal. Kemudian ada juga berbagai macam pertunjukan yang diharapkan ini bisa memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ya, Pak Hariko, kira-kira apa yang menjadi spesial di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Felicia. Nanti ada pesta rakyat juga, kemudian ada karnaval bersatu kemerdekaan yang secara langsung ya di sepanjang rute yang telah ditentukan. Mungkin sepertinya ini yang pertama kali kita mengadakan karnaval di malam hari. Tadi juga sudah kami sebutkan ada drone show, kemudian untuk di Monumen Nasional itu pada pagi harinya itu ada kirap bendera merah putih dan teks proklamasi itu dari Monas ya menuju Istana Merdeka. Kemudian peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan itu dimulai pada pukul 10, kemudian juga penurunan bendera Sang Merah Putih itu pada sore harinya. Kemudian juga ada atraksi dari TNI Angkatan Udara. Ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan, kemudian yang spesial, ada pesta rakyat, kemudian ada panggung hiburan. Sekali lagi ini yang terlibat banyak sekali. Tadi Bapak Menteri Sekretaris Negara mengatakan ini adalah kerja keras kita semua ya. Inilah wujud dari gotong royong. Ada yang tampil di depan, ada yang di belakang. Semuanya penting. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan listrik, ada yang menyiapkan transportasi, ada yang administrasi, banyak sekali yang terlibat. Ini semuanya pelajaran-pelajaran yang kita terima waktu kita tinggal di desa, waktu kita tinggal di kampung, sewaktu menjadi panitia HUT Kemerdekaan Indonesia. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, bukan hanya yang di pusat, tetapi juga panitia hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia HUT RI ke-80 yang berada di desa, di kelurahan, di kecamatan, di kota, di kabupaten, di provinsi, karena ibu bapak semualah hari kemerdekaan kita nanti akan lebih meriah. Terima kasih kami aturkan.
Baik Pak Hariko, harapan untuk masyarakat atau untuk Indonesia ini sebagai bagian dari masyarakat dan juga mewakili pemerintah Pak, kira-kira apa nih di HUT Republik Indonesia ke-80 tahun ini? Jadi harapannya dengan bertambahnya usia kemerdekaan kita saat ini 80 tahun, kita juga berharap bertambah juga ya kesadaran kita untuk menjaga kesehatan. Dengan bertambahnya usia negara, bertambah juga orang-orang yang sembuh dari sakit ya. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo telah menjalankan banyak sekali program-program prioritas agar masyarakat kita sehat ya. Ada cek kesehatan gratis, ada desa siaga TBC, kemudian ada revitalisasi rumah sakit, kemudian juga ada tunjangan khusus bagi para dokter spesialis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Dan perlu kami sampaikan, cek kesehatan gratis ini adalah program dengan jumlah penerima manfaat yang terbesar sepanjang adanya republik ini. Jadi dengan cek kesehatan gratis ini diharapkan kita semua bisa sehat. Kan kita sering mengatakan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, panjang umur itu kira-kira sampai usia berapa? Nah, kita ingin orang Indonesia yang berusia 5 tahun, orang Indonesia yang berusia 10 tahun atau 45 tahun, itu usianya bisa mencapai 80, 90, bahkan 100 tahun. Bagaimana caranya? Pemerintah telah menyiapkan cek kesehatan gratis. Setiap tahun, setiap orang bisa mengeceknya setiap tahun. Berdasarkan hasil cek kesehatan gratis itulah kita bisa memulai hidup dengan lebih sehat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat bisa semakin sehat dan bisa mencapai cita-citanya. Dan pada tahun 2045 nanti, generasi hari ini, yang pertama itu badannya sehat, kemudian angka harapan hidupnya tinggi, kemudian juga otaknya cerdas, dan bisa berpendapatan tinggi. Dan kita semuanya memulai dari cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Begitu Mbak Felicia. Baik, terima kasih banyak Pak Hariko Wibawa selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian Indonesia Terkini bersama saya Felicia Belinda. Selamat malam, terima kasih. Dipersembahkan oleh